Selamat datang di kelas metode penelitian antropologi. Saya Pujo Smedi, saya mengajar di jurusan di departemen sekarang, Departemen Antropologi UGM, dan saya yang dalam beberapa tahun ini mengampu kuliah metode penelitian antropologi. Di dalam kuliah ini ada pertanyaan yang hendak kita jawab, yaitu bagaimana antropologi bekerja. Karena ini berhubungan dengan metode itu cara gitu. Jadi bagaimana antropologi itu bekerja. Maksudnya antropologi sebagai satu ilmu, satu objek ya tidak bisa bekerja, yang bekerja manusia, tetapi bagaimana manusia yang belajar antropologi ini menjalankan kegiatan antropologi, kegiatan akademik antropologi. Jadi yang akan kita pelajari di sini bukan apa itu metode, bukan apa itu antropologi, atau apa itu metode penelitian, apa itu antropologi, tapi bagaimana para ahli antropologi melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dalam disiplin ini. Untuk itu kita perlu mulai perlu memulai dari satu pandangan, kesepakatan dan pandangan tentang antropologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah pranata dalam kehidupan manusia untuk menjawab pertanyaan, pranata sosial dalam kehidupan manusia untuk memenuhi rasa ingin tahu. Manusia itu dari dulunya itu selalu penuh rasa ingin tahu. Dan salah satu cara untuk memenuhi rasa ingin tahu ini adalah ilmu pengetahuan. Tentu saja di sini ada sejarah yang panjang bagaimana ilmu pengetahuan ini muncul. Karena dulu pertama kali Kanjeng Nabi Adam itu turun dari langit ke bumi, itu ya mereka belum punya ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Mereka belum punya institusi ilmu pengetahuan, nggak punya universitas, nggak punya LIPI, nggak punya institut riset, nggak punya apa. Tapi mereka punya rasa ingin tahu. Di dalam kitab Genesis jelas diungkapkan, bagaimana manusia itu ingin tahu itu apa, ini apa. Dan rasa ingin tahu manusia itu bukan hanya terbatas itu apa, ini apa, tapi juga bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, bagaimana sesuatu itu bisa berlangsung, dan yang lebih dalam lagi, mengapa sesuatu itu sampai terjadi, mengapa sesuatu sampai berlangsung. Upaya menjawab rasa ingin tahu ini bisa dimulai dari filsafat. Sebelum filsafat itu ya dari tata cara berpikir yang lebih, tata pikir yang lebih mistis, lebih magis. Orang menciptakan mitos, menciptakan legenda, menciptakan dongeng itu dalam rangka untuk menjawab rasa ingin tahu. Dongeng munculnya Gunung Slamet, legenda munculnya Sungai Serayu, legenda tentang terjadinya hujan, legenda munculnya api dan sebagainya. Lama-kelamaan moyang kita dulu itu tidak puas dengan penjelasan yang ditawarkan oleh dongeng dan mitos. Mereka menciptakan satu metode baru lagi yang namanya filsafat. Berfilsafat itu kan upaya untuk menjawab pertanyaan berdasarkan nalar, berdasarkan nalar manusia. Nah, ilmu pengetahuan ini adalah pertumbuhan lanjut dari filsafat, yaitu upaya untuk menjawab, memenuhi rasa ingin tahu manusia dengan cara berpikir mengikuti akal sehat. Ilmu pengetahuan itu berpikir yang nalar. Nah, antropologi sebagai disiplin dari ilmu pengetahuan, disiplin dari humaniora, bagian dari humaniora itu juga
berusaha ada bisa dilihat sebagai upaya untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia mengenai kehidupan sosial budaya manusia. Mengapa orang di wilayah X kekerabatannya kok berbeda dengan wilayah masyarakat di wilayah Z? Kalau di wilayah X yang dominan adalah garis kekerabatan dari ayah. Kalau di wilayah Z yang dominan adalah garis kekerabatan dari ibu. Kalau di wilayah B dua-duanya berpengaruh seimbang. Ini kan pertanyaan orang bertanya, mengapa orang di wilayah A ngomongnya berbeda dengan orang di wilayah B? Mengapa orang zaman dulu kegiatan ekonominya berbeda dengan orang di zaman sekarang? Ini kan pertanyaan tentang kehidupan sosial manusia. Nah, antropologi adalah bagian atau disiplin atau cabang dari ilmu pengetahuan yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan sosial budaya manusia. Kehidupan sosial budaya itu apa? Kehidupan sosial budaya ya kehidupan, kegiatan kehidupan, pranata, kebiasaan yang muncul akibat dari kehadiran manusia bersama dengan manusia yang lain. Kamu berteman, kamu berkerabat, kamu bersaudara, kalian berayah, ibu, beranak, bercucu. Jadi keadaan kondisi-kondisi sehari-hari atau kondisi-kondisi kehidupan yang muncul karena kita tuh berhubungan dengan orang lain. Karena manusia itu menjadi bagian dari satu relasi dengan manusia lain yang lebih besar. Nah, relasi ini memunculkan konsekuensi. Antropologi mempelajari, ya kira-kira mempelajari itu. Mempelajari kegiatan sehari-hari, peranata sosial yang muncul, pemikiran yang muncul, dan konsekuensi yang timbul dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial bersama dengan orang lain. Jadi itu yang membedakan, katakanlah, antropologi dengan disiplin yang lain. Sama-sama mempelajari biologi, ya, sama-sama mempelajari manusia, misalnya biologi. Biologi mempelajari manusia sebagai makhluk organik, tubuhnya seperti apa. Nah, sementara antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk supraorganik, yang membutuhkan kehadiran fisik, tetapi juga membangun relasi-relasi yang kemudian sifatnya non-fisis. Jadi antropologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang pelajari kehidupan manusia. Tentu saja di sini ada perdebatan, nanti bisa kalian pertanyakan apakah metode yang dipakai itu nanti harus sama antara metode antropologi dan metode ilmu pengetahuan alam dan ilmu pasti. Ada perdebatan di situ. Tetapi saya sepakat, saya mengikuti pandangan bahwa antropologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan di dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan studinya juga harus memenuhi atau kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika orang terlibat dalam proses berpikir secara ilmiah. Apa itu kaidahnya? Yang pertama, dalam menjawab persoalan-persoalan risetnya, dalam menjawab pertanyaan risetnya, para antropolog itu harus mendasarkan diri pada fakta empirik. Jadi diskusi di dalam antropologi itu pertama harus didasarkan pada fakta empirik. Upaya menjawab pertanyaannya harus didasarkan pada fakta empirik. Yang kedua, fakta empirik yang sudah dikumpulkan, disiapkan untuk menjawab pertanyaan ini, harus ditata, diorganisasi, atau dihubung-hubungkan, dianalisis, istilahnya itu, mengikuti tata cara berpikir yang
nalar. Itu dua prinsip dasarnya. Jadi jawaban yang dibangun oleh para ahli antropologi terhadap pertanyaan risetnya, satu, didasarkan pada fakta empirik. Yang kedua, fakta empirik tadi disusun, diterangkan, dianalisis mengikuti prinsip berpikir yang nalar. Nah, kalau caranya menurut ilmu nalar dalam Islam, kalau ngaji di pondok itu prinsip empirik ini prinsip ainul yakin. Benar saya menyaksikan. Jadi kebenaran ontologis mengenai suatu hal yang bisa dipersaksikan oleh indera manusia atau alat bantu. Empirisme. Kalau nalar tadi yang kedua namanya rasionalisme. Diterima sebagai benar karena masuk akal manusia. Hakul yakin. Jadi saya terima, saya yakini benar karena cocok dengan nalar. Dua prinsip itu harus ditutup. Baik antropologi maupun disiplin ilmu pengetahuan dan humaniora yang lain itu mengikuti prinsip empirisme, bahwa fakta yang kita pakai untuk menjawab persoalan itu harus empirik. Dan fakta yang empirik ini dianalisis mengikuti tata cara berpikir yang sampai di sini dulu.